Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video kali ini. Saya Ditya Bagus Setiawan. Video ini dibuat untuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan. Nah, video ini akan menjelaskan bagaimana definisi dari kepemimpinan itu sendiri dan apa saja contoh-contoh dari tokoh para pemimpin di dunia atau tokoh-tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinannya masing-masing. Nah, kita langsung saja ke definisi kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Nah, kepemimpinan ini melibatkan kemampuan-kemampuan menginspirasi, memotivasi, dan mengkoordinasi anggota tim dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Nah, adapun juga langsung saja kita masuk ke gaya kepemimpinan yang umum dalam teori kepemimpinan. Di sini saya juga akan menjelaskan tokoh-tokoh terkenal dengan gaya kepemimpinannya. Nah, yang pertama di sini yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Mengusung konsep demokrasi, gaya kepemimpinan demokratis ini untuk selalu berdiskusi dengan anak buah sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dalam hal yang banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin ini dengan sifat menjadi favorit banyak orang. Komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif antara adanya sikap otoriter di sana. Nah, contohnya, tokoh pemimpin yang mempunyai sifat kepemimpinan demokratis ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sendiri lahir di tanggal 9 September 1949 atau lebih dikenal dengan inisial SBY di sini, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tahun 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di era reformasi yang telah terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Nah, di sini SBY bersama wakil presiden yaitu Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama wakil presiden Budiono sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Dalam gaya kepemimpinan yang sesuai dengan era demokrasi, Presiden SBY juga menegaskan kalau dirinya cenderung untuk mengalah, lebih memilih melakukan berkompromi dan membuat konsensus. Karena SBY tidak ingin kepemimpinan yang dijalankannya menjadi otoriter. Nah, SBY adalah sosok pemimpin yang demokratis dan mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan, tetapi keputusan tetap berada di tangan SBY. Nah, tipe pemimpin yang cermat juga dan berpikir matang sebelum mengambil suatu keputusan. Prestasi yang paling penting dicatat masa kepemimpinan SBY yaitu berhasilnya menyelesaikan batas maritim Indonesia dengan 2 negara sahabat yaitu Singapura dan Filipina. Selanjutnya ada dari gaya kepemimpinan visioner. Nah, sesuai namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan ide dan rencana ini belum pernah terpikirkan oleh pihak lainnya. Tipe kepemimpinan ini memiliki gaya kepemimpinan yang berani mengambil risiko maupun mendengar masukan, serta bertanggung jawab. Bahkan pemimpin visioner juga berani untuk mendengarkan kritikan terhadapnya. Nah, contoh tokoh yang mempunyai gaya kepemimpinan visioner yaitu adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno merupakan proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia yang lebih akrab dikenal dengan Bung Karno. Selain itu, melalui perjuangan yang sangat keras dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan
memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus dikenal dengan pencetus Pancasila. Dalam profil dan biografi Insinyur Soekarno disebutkan, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Insinyur Soekarno memiliki nama kecil Kusno Sosro Hadiharjo dan dilahirkan dari pasangan Raden Sukemi Sosro Hadiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, sosok Insinyur Soekarno sangat dikagumi oleh masyarakat berbagai kalangan karena beliau memiliki banyak sekali keistimewaan, salah satunya yaitu wibawa dan karismatik yang sangat tinggi. Nah, sebagai presiden pertama di Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal tersebut diperingati juga sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, Pancasila juga kemudian dibentuk oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar dari negara Indonesia melalui proklamasinya kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian membawa Insinyur Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selain itu, Insinyur Soekarno juga dikenal sebagai pahlawan proklamasi. Gelar pahlawan proklamasi diberikan oleh pemerintah karena jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia. Kisah perjuangan Bung Karno kemudian diangkat ke dalam layar lebar yang berjudul Soekarno, Indonesia Merdeka. Nah, masa jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto. Diketahui dalam biografi Insinyur Soekarno banyak menghabiskan waktunya di Istana Bogor. Nah, sebagai pencetus ideologi Pancasila pada tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Sebagai latar belakang adanya lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mencetuskan untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara. Namun Pancasila yang diusulkan di sini Insinyur Soekarno saat itu cukup berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Perbedaan terutama dalam hal susunan redaksi, sistematika, atau urutan sila-silanya. Naskah resmi Pancasila yang menjadi rumusan resmi adalah Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Yaitu setelah Indonesia merdeka melalui Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI bersama dengan disahkannya UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan multikultural. Nah, gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawan ya misalnya. Dengan begitu maka rasa kebersamaan dalam perusahaan semakin kuat atau semakin tinggi. Nah, contoh tokoh yang mempunyai gaya kepemimpinan multikultural yaitu adalah Presiden Barack Obama. Sebagai Presiden Amerika Serikat berketurunan Afro-Amerika, Obama memang memiliki magnet berbeda dibandingkan presiden-presiden AS sebelumnya. Latar belakang perpaduan ras yang diwarisi Obama menjadikan sosok yang lebih ramah terhadap pluralisme. Saat terpilih pada tahun 2008, banyak harapan ditumpukan ke pundak Obama untuk wajah Amerika yang lebih demokratis, terbuka, dan mengayomi minoritas. Sempat mencicipi kehidupan di Jakarta pada masa kecilnya, Obama menjalankan administrasi kepemimpinan tidak melulu berkiblat pada kekuatan militer dan perekonomian ala mayoritas pemimpin AS. Dia juga lebih banyak mengusung gagasan kemanusiaan. Hal tersebut dapat dilihat dari sederet manuver kerjanya, misalnya Obamacare untuk urusan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Nah, Obama juga memberontak sistem imigrasi AS dengan legalkan 44% imigran, mempromosikan hak kebebasan beragama dan beribadah, mendorong
kesetaraan gender, dan memperkuat kapasitas pemuda, serta menekan tindakan kekerasan dan rasisme. Satu hal yang menonjol dari kepemimpinan Obama adalah perihal keberagaman. Obama mengedepankan bahwa manfaat demokrasi dapat mengantarkan kejayaan suatu negara manakala warga negaranya tidak sekedar menyepelekannya. Terlebih, demokrasi tidak pernah menuntut keberagaman, tapi memerlukan kompromi-kompromi di mana solidaritas menjadi basis utama untuk mengikat perbedaan menjadi suatu kesatuan kekuatan yang solid. Nah, menyinggung soal isu imigrasi dan pengungsi, Obama juga menegaskan dengan berpegang pada hak asasi manusia, sudah mestinya Amerika Serikat bersikap terbuka menerima mereka dengan berbagai latar belakang identitas. Sebab alih-alih dianggap sebagai ancaman kestabilan domestik, para pendatang tersebut juga dikelola dengan baik, justru menjadi potensi garda tenaga kerja yang mempercepat laju perekonomian nasional Amerika Serikat. Selanjutnya, yaitu ada gaya kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategik identik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai perkembangan situasi organisasi. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga lebih meyakinkan untuk dijalankan. Jika memang ada peluang baru, maka pemimpin dengan gaya strategis dapat segera sadar untuk memanfaatkan itu. Contoh dengan gaya kepemimpinan strategis adalah Warren Buffett. Warren Buffett adalah seorang investor dan pengusaha dikenal dengan gaya kepemimpinan yang santai dan strategis. Ia memiliki gaya kepemimpinan yang disebut dengan laissez-faire, yaitu memberikan kepercayaan pada manajernya untuk menjalankan bisnis. Warren Buffett dikenal luas sebagai salah satu investor paling sukses sepanjang sejarah. Terkenal dengan keterampilan strategisnya yang kuat dan dedikasi yang teguh terhadap filosofi investasinya. Buffett juga menawarkan pelajaran yang sangat penting berharga bagi para calon pemimpin bisnis walaupun sudah mapan. Warren Buffett juga memberikan wawasan tentang filosofi pengambilan keputusannya dan memandu arah strategis. Jika dijabarkan lebih lanjut, doktrin-doktrin ini membentuk pilar-pilar kepemimpinan fundamental yang saling berhubungan untuk menciptakan pendekatan yang koheren dan konsisten. Nah, adapun filosofinya yang pertama yaitu adalah kepemimpinan etis, integrasi dan kejujuran, strategi jangka panjang, strategi investasi nilai, dan komunikasi terbuka. Selanjutnya, yang terakhir juga ada pemberdayaan dan kepercayaan. Lagi yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan secara mutlak tanpa boleh ada bawahan yang mengganggu gugat. Bahkan kepemimpinan otokratis jarang membuka komunikasi dengan bawahan sehingga ada kesan berhubungan yang jauh dan kaku. Adapun tokoh yang mempunyai gaya kepemimpinan otokratis yaitu adalah Adolf Hitler. Nah, Adolf Hitler ini lahir di Braunau am Inn, Austria Hungaria pada 20 April 1889. Meninggal di Berlin, Jerman pada 30 April 1945 pada umur 56 tahun. Adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi Perang Dunia Kedua di Eropa dan Holocaust di tahun 1919. Bergabung dengan partai kecil berhaluan kanan di Munich dan segera partai ini mengubah nama menjadi Partai Buruh Nasional Jerman, diringkas sebagai Nazi. Dalam tempo 2 tahun menanjak jadi pemimpin yang tanpa saingan dalam julukan Jerman disebut dengan Führer. Keberhasilan Hitler juga terlihat dari perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Perilaku pemimpin yang tampak, cara melakukan pengambilan keputusan, cara berkomunikasi, cara memerintah atau memberikan instruksi, cara membimbing dan mengarahkan ataupun cara menegakkan disiplin.
Adolf Hitler menjadi pemimpin yang berhasil pada masanya walaupun dia oleh dunia dianggap sebagai manusia paling jahat sepanjang sejarah. Orasi Hitler dapat mempengaruhi pikiran pendengar dan memainkan emosinya. Selain ahli orasi, Hitler juga merupakan ahli strategi, di mana memanfaatkan kemarahan rakyat terhadap pemerintah karena hiperinflasi dan mengerahkan pemberontak. Hitler penganut gaya kepemimpinan otoriter juga, di mana orang yang menempatkan kekuasaan dengan suatu orang atau sekelompok kecil orang dengan diantaranya mereka tetap ada satu yang paling berkuasa. Sifat Hitler yang keras kepala, merasa selalu benar, mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat atas sikapnya tersebut. Apabila dikaitkan dengan level moral, Hitler menganut level moral yang pertama, yaitu prekonvensional level, di mana seorang memiliki sifat egosentris saja dan memiliki moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, gaya kepemimpinan transformasional berhubungan erat pada perubahan dari dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Tipe kepemimpinan ini mampu memotivasi para anggota untuk mengerjakan suatu dengan melampaui apa yang ditargetkan. Kepemimpinan transformasional umumnya mempunyai anggota berkomitmen dengan pemimpin yang memberdayakan para bawahannya dengan baik lewat visi dan misi. Contoh tokoh yang mempunyai gaya kepemimpinan transformasional adalah Elon Musk sebagai CEO Tesla. Elon Musk adalah orang yang terkenal sebagai pemimpin transformasional. Ia merubah cara orang berpikir tentang mobil listrik dengan memperkenalkan mobil listrik yang bertenaga canggih dan ramah di lingkungan. Selain itu, Musk juga mengubah cara Tesla menjalankan bisnisnya dengan memperkenalkan sistem produksi yang inovatif dan efisien, serta membangun jaringan pengisian baterai yang luas. Musk juga terkenal sebagai pemimpin yang ambisius dan terus mendorong timnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, ia juga memiliki sifat yang sulit bekerja dengan orang lain dan seringkali mengalami konflik dengan rekan kerja atau anggota timnya. Meskipun demikian, kepemimpinan Musk sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Tesla dalam mengembangkan bisnisnya, namun memberikan visi yang jelas inspirasi kepada anggota timnya, serta terus mendorong inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan produk-produk yang unggul. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada aturan kontrak kerja yang telah disetujui pihak karyawan. Bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja divisi tersebut. Pemimpin ini sangat berorientasi pada pencapaian target. Dengan begitu, ada kinerja yang harus dicapai bawahan jika tidak mau terkena sanksi. Namun, jika memang kinerja bawahan ternyata optimal, maka pemimpin transaksional tidak ragu untuk memberikan reward. Contoh pemimpin yang mempunyai sifat transaksional adalah Donald Trump. Nah, salah satu pemimpin transaksional paling terkenal di dunia yaitu Donald Trump memiliki banyak ciri kepemimpinan transaksional, termasuk gaya manajemennya dalam menetapkan tujuan tertentu, menetapkan ekspektasi yang jelas untuk timnya, dan menggunakan penghargaan dan hukuman untuk motivasi sifatnya. Selama masa kepresidenannya, Trump sering memuji dan memberi penghargaan kepada mereka yang menurutnya setia kepadanya dan memenuhi harapannya, sambil mengkritik dan menghukum mereka yang menurutnya tidak setia dan tidak memenuhi standarnya. Dia juga memberikan penekanan kuat pada pencapaian tujuan kebijakan tertentu, seperti membangun tembok sepanjang perbatasan AS Meksiko dan bersedia menggunakan berbagai taktik termasuk pemerintah eksekusi dan negosiasi dengan pemimpin asing untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu saja video kali ini tentang tokoh-tokoh dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.